Pembunuhan karena utang piutang kerap terjadi. Ledakan emosi dan cara berinteraksi menjadi faktor penentu kejahatan. Kejahatan dengan latar belakang utang piutang memiliki pola yang berulang. Sistem penagihan yang agresif mengawali resiko adanya kekerasan balasan. Inilah serial tabir mayat dalam koper. Konflik utang menjadi kekerasan. Saya masuk ke dalamnya, sampai satu saya lihat ke dalam gitu, kamar mandinya yang bunda itu udah ada koper di situ, ada tangan jaring itu. Jadi pada saat ditemukan kondisi korban dimasukkan koper dan kedua pergelangan kaki dalam keadaan terpotong. Dipukul di kepala, terusnya dia teriak, dipukul lagi, akhirnya pingsan, teriak lagi, dipukul lagi, dadanya sama saya. Pembunuhan karena utang piutang kerap terjadi. Pada 16 Februari 2026, seorang lansia bernama Sapri ditemukan tewas dimutilasi dalam koper di Desa Sukareja, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Menurut kriminolog Universitas Indonesia Yogo Hendriarto, ini menunjukkan bagaimana ledakan emosi dan cara berinteraksi menjadi faktor penentu terjadinya kejahatan. Ketika korban menagih hutang dengan tindakan kekerasan secara verbal, lalu dengan tindakan penamparan, kalau nggak salah saya baca artikelnya seperti itu, maka kemudian respon atau reaksi dari pelaku adalah memukul dengan batu. Jadi dalam hal ini terjadi alasan khusus atau spesifik. Kenapa orang melakukan tindakan pembunuhan? Yang pertama karena ada kondisi emosional yang tidak terkontrol dengan baik. Jadi ketika responnya bentuk-bentuk kekerasan itu adalah bentuk ekspresi dari pelaku. Ingat, kekerasan verbal adalah faktor penyebab utama kasus kejahatan pembunuhan. Kekerasan berlatar belakang utang seringkali memiliki pola yang berulang. Diawali cara penagihan yang agresif, meningkatkan risiko terjadinya kekerasan balasan. Kondisi itu memicu konflik yang bersifat ekonomi menjadi konflik personal. Polanya biasanya cara menagihnya, jadi debt collector gitu ya, atau penagih utang dengan cara kekerasan, dengan cara verbal, ancaman-ancaman yang merendahkan itu beresiko mereka dibunuh. Gitu. Jadi polanya sama tuh, the way gitu ya, bagaimana cara menagihnya itu menjadi penting. Perlu strategi yang baru, tidak menggunakan ancaman, tidak membuat malu, tidak menggunakan kekerasan verbal, gitu, tidak menggunakan kekerasan fisik, karena itu bisa memiliki resiko terbalik kepada penagih utang yang tadi. Namun persoalan utang piutang tidak menjadi penyebab utama terjadinya pembunuhan. Hubungan antar individu, cara berkomunikasi, hingga ucapan dapat menjadi pemicu memperbesar konflik. Perlu dilihat kontekstualitasnya mengapa terjadi pembunuhan, karena ada peranan korban untuk memicu reaksi secara eksidental tadi, secara situasional, yang menyebabkan pelaku menjadi emosional. Apa penyebabnya? Pertama, dikata-katain dengan penggunaan kekerasan verbal. Kalimat-kalimat itu saya kan nggak tahu konteksnya. Kenapa sampai dibunuh, kenapa sampai ditampar, itu satu bentuk penghinaan, suatu bentuk merendahkan harga diri dari si pelaku tadi. Tindakan memasukkan jasad ke dalam koper bukan bagian dari rencana awal kejahatan. Mutilasi terjadi sebagai upaya pelaku mengelola situasi setelah korban meninggal, bukan karena motif simbolik atau rencana kejahatan sejak awal. Jadi mutilasi itu bukan alasan-alasan yang direncanakan, tapi lebih pada konteks alasan teknis. Supaya muat masuk dalam koper, maka ada bagian tubuh tertentu yang kemudian dipotong atau
kurangi ukurannya sehingga bisa muat masuk ke dalam koper. Jadi memang kalau dibilang itu alasan pembunuhan berencana, saya rasa masih belum memenuhi persyaratan karena sifatnya lebih konteks situasional atau secara aksidental. Ini mana pakai mengebawa orang? Apa ini kamu bolok kemana? Ini uangnya ini mas itu. Pencegahan kekerasan dalam konflik ekonomi berawal dari etika dalam berinteraksi. Literasi keuangan juga menjadi penting agar masyarakat memahami konsekuensi saat meminjam uang dan memiliki kesiapan untuk mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan. Ketika cara menagih hutangnya dengan etika gitu ya, dengan cara yang baik, menyampaikan dengan sopan, tentu tidak akan terjadi tindakan kekerasan. Yang pertama harus ada literasi dalam peminjaman uang yang sekarang semakin mudah lewat pinjol gitu ya, lewat perbankan. Dia tahu konsekuensi ketika tidak membayar dengan tepat waktu akan ditagih gitu secara paksa oleh sebuah sistem penagihan dengan menggunakan jasa penagih utang. Dia harus tahu itu. Maka supaya tidak terjadi, maka bayarlah tagihan sesuai dengan besaran yang telah disepakati. Kejahatan seringkali terjadi akibat rangkaian konflik emosi, relasi sosial, dan tekanan situasional. Ini untuk mencegah agar perselisihan biasa tidak menjadi tragedi kekerasan.